Makanya Nabi mengatakan ketika ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim. Orang yang bertakwa, kata Allah, adalah orang-orang yang apabila melakukan kesalahan, menzalimi diri sendiri atau melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Ternyata orang bertakwa juga bisa ngelakuin dosa, kesalahan. Bedanya apa? Dzakarullah. Ketika dia sadar, ketika dia diingatkan oleh orang lain, fastaghfiru lidzunubihim. Buru-buru dia meminta ampun kepada Allah dan tidak lagi melakukan kesalahan itu. Ternyata banyak masalah sosial yang kita alamin, baik di keluarga ataupun di luar rumah, itu tuh bisa diselesaikan ketika kita memperbaiki urusan kita dengan Allah. Sehingga yuk kita sama-sama belajar menyibukkan diri kita setiap hari, pagi, sore, malam, dengan memperhatikan, oh saya dengan Allah gimana nih, kok saya sholatnya nggak khusyuk lagi sekarang, kok saya lagi malas baca Quran sekarang, kok udah lama saya nggak murojaah hafalan Al-Quran, kok saya kayak malas banget ke masjid, kok saya nggak suka zikir, kok dan seterusnya. Ini tuh indikasi kalau hubungan kita dengan Allah tuh nggak baik, sehingga kita langsung khawatir, kita langsung cepat-cepat nyari cara gimana caranya memperbaiki hubungan dengan Allah, istighfar, sholat 2 rakaat, dan seterusnya. Teknik mengajak atau berdakwah yang selama ini mungkin jarang dipahami di Indonesia ya, kalau kita pakai literasi Islam. Kalau di Indonesia itu kan yang namanya dakwah tuh ngomongin kan, ngasih nasihat, ceramah, khutbah, tabligh akbar, itulah dakwah. Kalau selain itu dianggapnya bukan dakwah. Padahal pemaknaan dakwah itu dalam Islam sangat luas. Justru ceramah itu hanya bagian kecil dari dakwah. Ada satu bentuk dakwah yang keren banget dan itu sunnah Nabi banget dan sangat lebih ngena sebetulnya. Apa? Dakwah itu adalah mempengaruhi orang. How to influence people, itulah dakwah. Ketika kita bisa mempengaruhi orang lain, bukan dengan kata-kata, tapi dengan vibing, dengan membentuk suasana. Vibe itu bahasa Arabnya bi'ah. Dengan membuat bi'ah, lingkungan, suasana, keadaan, akhirnya dia terbawa dalam suasana itu, kita udah mendakwahi orang. Dirugiin orang lain, teman segala macam kita masih oke lah. Selama ini asal kita ngumpul selalu gue yang bayarin, oke deh gak usah dibahas. Baru dibahas nanti pas sakit hati. Kalau belum sakit hati kan gak dibahas kan? Tapi begitu ada yang nyakitin perasaan kita sedikit aja, semua itu balik lagi. Dari dulu ya. Nah keluar kan? Kalau kita pengen menilai diri kita ini orang yang mukmin atau munafik, caranya lihat aja kita sabar gak nih? Terutama dalam masalah emosional, dalam masalah perasaan cinta, dalam masalah benci segala macam, masih bisa nggak kita adil bahkan kepada orang yang kita benci. Lahum darajatun inda rabbihim. Orang beriman juga bertingkat-tingkat, dan tingkatan itu tergantung tingkat kesabaran kita dalam menghadapi ujian, salah satunya ujian emosional kita, perasaan kita. Ada 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan dengan lisan, khafifatan ala lisan, ringan banget diucapin dengan lisan. Tapi tsaqilatan fil mizan, berat di dalam timbangan kebaikan. Nanti pas kita dibangkitkan di padang mahsyar, lagi dihisab timbangan kebaikan dan keburukan, dia akan sangat berat, lebih berat daripada gunung Uhud. Habibatan ila rahman, dan Allah suka banget dengan kalimat ini. Coba bayangin, ringan diucapin, berat timbangan kebaikannya, dan Allah suka banget dengan ucapan tersebut. Kalimat apa sih? Kalimatnya subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka yuk kalau kita lagi capek di bulan Ramadan, lagi haus, lagi lapar, lagi lemes, lagi ngantuk, ya udah ucapin sekali aja, gak usah banyak-banyak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu pahalanya udah gede banget, pahalanya udah dahsyat banget. Gak usah sampai beberapa kali, sekali doang. Apalagi kalau bisa misalnya 3 kali, 5 kali, 10 kali, udah gitu santai. Itu pahalanya luar biasa. Itu termasuk diantara ibadah ringan tapi berpahala besar. Andalkan Allah. Gimana caranya biar kita dapat keajaiban? Buat Allah percaya sama kita. Itu tips yang paling penting. Buat Allah percaya sama kita. Kalau Allah udah percaya, udah selesai. Kalau Allah udah radhiyallahu an, Allah udah ridha, Allah udah percaya, Allah udah mengatakan kita siddiqun. Apa itu siddiq? Orang yang benar. Berarti Allah akan tunjukkan banyak sekali kebaikan dan keajaiban dalam hidup kita. Buat Allah percaya sama kita. Sehingga Allah menyebut kita orang yang benar. Ulaika humus shadiqun. Dia itu orang yang benar. Jadi bukan hanya dengan sholat Allah akan percaya sama kita, tapi ketika kita dapat masalah, siapa yang kita andalkan? Kalau kita mengandalkan Allah,
dan senantiasa kayak gitu dalam kesabaran, tidak berputus asa kepada Allah, yakin Allah nggak akan ngecewain kita, Allah akan percaya sama kita. Dan saat Allah percaya, Allah tunjukkan keajaiban. Ada satu hal yang perlu kita coba sadari betul dan kita bangun di dalam diri kita, bahwa cinta itu adalah anugerah dari langit, bahwa cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seorang hamba bertambah dosa, itu gak mungkin. Yang menambah dosa, yang menambah kejauhan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti bukan cinta. Jadi kalau ada rasa yang buat kita gak khusyuk dalam sholat, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang bikin kita jadi sakit hati, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang kemudian bikin kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah gak suka, pasti bukan cinta. Itu disebut dengan wasawisus syaitan yang ada di dalam hawa nafsu manusia. Sedangkan cinta semuanya berasal dari Allah Subhanahu. Kata Nabi kepada para sahabat-sahabiat, tahukah kalian siapa orang yang paling dijamin masuk surga? Kata para sahabat, siapa ya Rasul? Kata Nabi, orang yang dijamin masuk surga adalah seorang perempuan yang ketika dia ada masalah dengan suaminya, dia segera datang dan dia jabat tangan suaminya, dia cium tangan suaminya, maka Allah langsung menjatuhkan ridho kepada dia dan dijamin masuk surga. Mengingat Allah itu kan bukan cuma menyebutkan Allah, Allah, Allah. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan bingung, khawatir, galau, sedih, tertekan, panik, tiba-tiba teman kita mengingatkan kita kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Udah tenang aja, Allah yang bantu. Tenang aja, Allah yang beresin. Tenang aja, serahin aja kepada Allah. Allah itu sebaik-baik kita nyerahin sesuatu. Ngomong kayak gitu tuh kena. Kalau timingnya pas, terutama masalah-masalah kayak masalah rezeki itu paling bikin kita sering panik, kehilangan sesuatu, ditipu orang, segala macam. Kita bilang, udah gak apa-apa, nanti Allah ganti yang dengan yang lebih baik, Allah yang ganti gitu. Tenang tuh jadinya, karena kita sedang mengetuk kembali imannya di saat dia sedang butuh-butuhnya iman itu. Dan bergantung kepadanya. Terkadang masalah utama dalam hidup kita itu bukanlah beban hidup, bukanlah gangguan dari luar, bukanlah musibah, bukanlah masalah, bukanlah yang sifatnya dari luar. Bukan itu masalah utama dari hidup kita. Terkadang masalah utama dari hidup kita adalah hati kita, jiwa kita, mental kita, kekuatan diri kita. Sehingga yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup itu gak selalu solusi yang untuk meringankan beban, gak selalu solusi untuk menghilangkan masalah. Tapi kadang yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk mengangkat beban dan masalah tersebut.